Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang feature. Oke, yang pertama, pengertian dari feature. Secara bahasa, feature dapat diartikan dengan karangan khas, yaitu karangan yang menceritakan sesuatu fakta dengan gaya bahasa menarik dan bertujuan untuk menghibur. Dalam bahasa Inggris, feature berarti menonjol atau mengutamakan. Maka dapat diartikan bahwa feature adalah karya jurnalistik yang ditulis menggunakan bahasa sastra dan dengan gaya bercerita atau storytelling seperti cerpen atau novel. Namun perbedaannya dengan cerpen atau novel, cerita yang ditulis dalam feature adalah nyata dan fakta, termasuk dengan opini yang terkandung di dalamnya juga berdasarkan dengan fakta. Kemudian sejarah feature. Awal mula lahirnya feature dalam karya jurnalistik yaitu diperkenalkan oleh seorang novelis asal Amerika yang bernama Thomas Wolfe. Munculnya feature karena keinginannya pada saat itu untuk menulis berita dengan cara yang berbeda saat dirinya bekerja di New York Herald Tribune pada tahun 1962. Oleh karena itu, feature disebut sebagai jurnalisme memakai pendekatan sastra atau jurnalisme sastrawi, karena kelahirannya saja diawali oleh seorang sastrawan atau novelis. Penulis feature atau wartawan yang menulis feature hakikatnya adalah seorang yang berkisah. Penulis dapat melukis gambar dengan kata-kata. Ia dapat menghidupkan imajinasi pembaca, menarik pembaca agar masuk ke dalam kisah atau cerita dengan membantunya mengidentifikasikan diri dengan tokoh utama. Selanjutnya, unsur-unsur feature. Unsur yang pertama, deskripsi. Dalam penulisan sebuah feature memiliki gambaran suatu objek secara terperinci, mulai dari panca indera seperti mata, hidung, lidah, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan bahwa deskripsi merupakan memotret dengan kata-kata. Yang kedua yaitu fantasi. Feature termasuk dalam penulisan sastra yang mirip dengan novel. Maka dalam penulisannya memerlukan gaya bercerita yang mampu membangun imajinasi pembaca. Kemudian yang ketiga adalah anekdot atau humor. Karena feature berbeda dengan straight news, maka wartawan dapat menambahkan humor-humor sederhana dalam tulisannya. Nah, anekdot atau humor dalam tulisan feature bertujuan juga untuk mencairkan suasana dalam sebuah berita atau cerita. Yang keempat adalah kutipan. Dalam sebuah feature juga kemungkinan ada berbagai kutipan baik dari wartawan maupun dari narasumber. Kutipan tersebut bisa berupa pernyataan tokoh yang menarik, bait-bait sajak, syair lagu, atau bisa juga dari penggalan novel yang dianggap relevan dan sesuai dengan fakta yang sedang ditulis. Unsur yang kelima yaitu tidak dibatasi waktu atau unperishable. Tidak seperti straight news yang bersifat aktual, feature memiliki sifat tahan lama dan tidak termakan oleh waktu, maka bisa dibaca kapan saja masih informatif dan masih menghibur. Yang keenam adalah subjektivitas. Wartawan menulis feature dengan menggunakan kata ganti aku. Hal ini bertujuan agar emosi dan pikiran dari penulis lebih tersampaikan dalam tulisan. Yang ketujuh yaitu lokasi peristiwa atau setting. Setting tidak hanya mencakup tempat kejadian, namun juga mencakup karakter, tema, dan suasana cerita. Selanjutnya yaitu ciri dan karakteristik feature. Ciri yang pertama yaitu mengandung unsur sastra. Feature termasuk dalam tulisan sastra, maka isi dalam berita yang dituliskan harus mengandung sastra. Dengan demikian, feature memang mirip dengan cerita pendek dan juga novel, namun tetap informatif dan faktual. Yang kedua yaitu lengkap. Feature bisa disebut lengkap apabila wartawan menyatukan bagian-bagian fakta dari suatu peristiwa dan kemudian dapat memadukan jalan pikirannya di bagian pendahuluan, rincian, dan uraian serta kesimpulan secara menyeluruh dengan jalan cerita yang menarik dan dapat memudahkan pembaca untuk larut dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah non-fiksi.
Jelas feature bukanlah tulisan fiksi, karena informasi yang didapatkan merupakan fakta. Hanya saja gaya penulisan fakta tersebut disertai gambaran yang jelas, utuh, dan lebih mendetail, serta mencakup pendapat lain. Ciri yang keempat adalah bagian dari media massa. Feature disajikan dalam media massa, baik surat kabar, majalah, buletin, maupun media elektronik seperti televisi, radio, web, dan blog. Kemudian fungsi feature. Fungsi feature diantaranya sebagai pelengkap dan variasi sajian berita langsung atau straight news. Kemudian memberikan informasi terhadap suatu situasi, keadaan, peristiwa yang terjadi. Sebagai penghibur atau sarana rekreasi dan pengembangan imajinasi yang menarik pembaca. Sebagai pemberi nilai dan makna terhadap suatu peristiwa atau berita. Dan yang terakhir sebagai sarana berekspresi yang paling efektif dalam memengaruhi pembaca. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis feature. Jenis feature yang pertama adalah feature minat insani atau human interest. Feature jenis ini biasanya berisi tentang tulisan yang lebih menonjolkan pada rasa manusiawi, sehingga pembaca dapat merasakan kegembiraan, kesedihan, kekesalan, kebencian, dan rasa iba. Yang kedua, feature profil tokoh atau biografi. Feature biografi menuliskan tentang cerita riwayat perjalanan hidup seseorang, terutama tokoh terkemuka seperti pemimpin pemerintahan, public figure, atau tokoh yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa, negara, atau disebut sebagai pahlawan yang dapat memberikan inspirasi bagi pembaca. Contoh dari feature jenis ini yaitu biografi tentang R.A. Kartini, biografi tentang mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, dan lain-lain sejenisnya. Yang ketiga yaitu feature perjalanan atau travelog feature. Travel feature atau feature perjalanan ditulis oleh seorang yang melakukan perjalanan atau petualangan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tulisan jenis ini akan berisi tentang laporan kisah perjalanannya, termasuk juga fakta-fakta yang ditemukan serta kesan yang dirasakan selama dalam perjalanan. Feature jenis ini memiliki tujuan untuk mengajak pembaca dan pemirsa mengenal lebih dekat tentang aktivitas, tempat maupun objek yang dapat menarik daya tarik tertentu untuk mereka para pembaca. Yang keempat, feature sejarah. Feature jenis ini tentunya berisi tentang fakta-fakta sejarah di masa lampau. Sejarah tersebut berisi tentang peristiwa-peristiwa sekaligus tokoh atau pahlawan dalam sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau di sebuah daerah atau tempat. Pada penulisan feature sejarah identik dengan pembahasan mengenai latar belakang tempat, peninggalan sejarah, serta jangka waktu yang dimulai sejak ribuan tahun lalu hingga 1 abad terakhir, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Yang kelima yaitu practical guidance feature. Feature jenis ini yaitu tulisan yang mengajarkan tentang cara atau metode dari suatu keahlian atau disebut petunjuk praktis. Feature jenis ini juga dikenal dengan informasi how to do it. Tujuan utamanya tentunya untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara atau petunjuk untuk membuat sesuatu. Jenis feature yang keenam adalah feature ilmiah atau scientific feature. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa feature jenis ini akan berdampingan dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya tulisan jenis ini berbentuk cerita pendek faktual. Yang ketujuh yaitu news feature. News feature atau berita feature adalah jenis tulisan yang berfokus pada topik yang menarik dalam berita. Biasanya pada news feature ini topik berita yang diliput sama dengan topik yang ada di hard news. Namun feature lebih menjelaskan secara mendalam dan detail dalam mendeskripsikan berita. Feature berita cenderung lebih fokus pada individu. Yang kedelapan adalah trend feature. Trend sendiri identik dengan hal-hal baru, maka trend feature adalah tulisan yang memaparkan tentang segala hal yang baru, mulai dari fashion, gadget, teknologi, musik, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah live in feature. Adalah jenis feature yang menceritakan secara mendalam gambaran tempat tertentu
dan orang-orang yang bekerja atau tinggal di dalamnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.